Nggih, monggo, ngapunten. Oke, baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, senang sekali pada pagi hari ini saya Istiqomah selaku moderator pada berbagi praktek baik pada hari ini menyambut Anda semua dalam acara berbagi praktek baik tentang pengisian dokumen tindak lanjut observasi dan optimalisasi komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak. Duduk dengan tegak. Lo kan posisinya berdiri. Rohewel. Airku mengandung pada aku. Aku berdiri jadi pandu hidupku. Kebangsaanku Baik, Bapak Guru hebat. Kita telah menyimak bersama lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan dari Bapak K3S kita, yaitu Bapak Sunarno SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, Bu Lis. Pangapunten Bapak Ibu saged di mute. Matikan sebentar nggih. Bu Iska, mohon di-mute nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru hebat di wilayah Kecamatan Bagas yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sholawat dan salam, marilah kita curahkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat pertolongannya. Oke. Sebelumnya, pangapunten nggih, saya sedikit terlambat karena tadi nggih
ketika gabung menggunakan akun Belajar ID ternyata tidak bisa. Saya konfirmasi ke Pak Yatim, ternyata pakai akun Gmail. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh K3S dalam rangka memenuhi SKP yang panjenengan sudah rencanakan. Sebelumnya mungkin pengen ini karena tadi Pak Yatim kok belajar terus nggih. Tapi ya enggak apa-apa, kita santai yang sedikit-sedikit guyon gitu, atau napa-napa pun nggih. Parian riyen nggih. Tapi napa nggih parian. Ngenten mawon niki. Kula sebenarnya sudah menyiapkan parian-parian niku kuwatas saking kathahe kula lali. Terus ditambah hari ini niku nggih alhamdulillah rada sibuk kaitannya dengan pendistribusian yang bingkisan KPRI, sedikit saja parian atau tidak usah cek lali ya kula. Bisa parian kula. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kapan panjenengan itu kaitannya beberapa hari yang lalu kan alhamdulillah untuk pertama kalinya saya mengikuti pendampingan untuk guru penggerak yang lokakarya. Pak Fuad menyampaikan satu kata itu out of the box. Terus yang waktu sosialisasi PDBDB pun saya mendengar itu juga out of the box. Waktu apel hari jadi Kediri, kalau misalkan panjenengan menyimak, Pak Camat pun di dalam sambutannya juga menyampaikan kata-kata out of the box. Ya, sayangnya penafsiran saya ini yang bahasa Inggris itu amburadul Bapak. Kalau saya tafsirkan out itu kan keluar, of the box itu mungkin box kardus, jadi keluar dari kardus. Benar napa mboten Bu? Salah nggih. Jadi itu Bapak Ibu nggih. Pendidikan itu kan memang upaya nggih. Saya mengingat sebuah artikel atau jurnal yang saya pernah baca bahwa suatu bangsa itu yang beradab, yang juga maju itu salah satunya adalah karena ada porsi untuk mengembangkan pendidikannya. Nah, di Badas, mudah-mudahan kita singkup yang kecil, kalau ingin peradaban di Badas ini maju, ujung tombaknya kan kita sebagai guru yang harus memang benar-benar bisa memajukan yang benar-benar memaksimalkan, mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya keuangan untuk pendidikan. Nah, kaitannya dengan out of the box itu ngeten Bapak Ibu. Sebenarnya sebagai guru memang di beberapa minggu yang lalu mungkin saya pernah menyampaikan kita memang seharusnya totalitas kita. Nah, kaitannya dengan itu sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena ternyata di Badas ini banyak yang Bapak Ibu guru sadar akan hal itu, kemudian ingin mengembangkan kompetensinya, entah itu lewat webinar, entah itu lewat guru-guru penggerak di Kecamatan Badas, meskipun jumlahnya guru yang bisa dibilang paling sedikit di Kabupaten Kediri, tapi saya yakin untuk alumni guru penggerak atau mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami proses itu untuk menjadi guru penggerak itu sangat banyak. Nah, dari situ saya bisa membaca bahwa memang harus seperti itu yang harus panjenengan lakukan. Panjenengan jangan pesimis kaitannya dengan guru penggerak. Saya baru ikut pertama kali lokakarya itu rasanya memang seneng enak, seneng, tidak tahu tapi tugasnya yang di rumah seperti apa kan saya tidak tahu. Tapi ketika mengikuti lokakarya itu enak juga, joget-joget, nyanyi-nyanyi, goyot itu sampai gak terasa jam 12 sudah waktunya pulang. Itu jadi yang pertama kaitannya dengan pengembangan kompetensi, harapan saya yang guru penggerak ini dia bisa menjadi pilar-pilar untuk membangun peradaban pendidikan di Badas, memajukan
bisa menginspirasi mereka-mereka yang mungkin belum tertarik untuk menjadi guru penggerak, atau mungkin yaitu dengan praktek-praktek baiknya. Harapan saya sebagai guru penggerak ini menjadi motivator, ya, harus bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain supaya ikut ke guru penggerak. Itu yang pertama. Tapi yang saya ingat ketika memang repot jadi guru penggerak itu, tugas-tugasnya kan repot. Jadi disampaikan Pak Fuad juga, kalau misalkan jenengan pengen ikut di sana, setidaknya ada komunikasi dengan keluarga, suami atau istri. Karena disampaikan Pak Fuad itu, sampai saat ini saya belum mendaftarkan diri sebagai guru penggerak itu mungkin salah satunya karena mungkin izin dari istri. Repot, anak saya kan kecil banyak, nanti kalau itu khawatirnya kan. Itu yang penting. Jadi jangan sampai ketika jenengan mengikuti itu pengen sebenarnya terus tapi tidak ada komunikasi yang baik dengan keluarga, malah timbul masalah, terus saya itu kan enggak bagus juga. Yang biar tugas-tugas panjenengan itu dapat terselesaikan dengan baik, salah satunya adalah itu yang pertama itu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, pendidikan itu memang harus berkembang terus. Ini ada satu contoh yang kemarin juga saya baca di jurnal pendidikan itu, ada beberapa pendidikan itu mesti terus berkembang terus. Dari teori belajar saja kita bisa memahami yang saya baca. Jadi ada teori kemarin behavior atau apa itu yang pertama kali teori belajar muncul itu, jadi dicontohkan seperti ini. Waktu saya baca itu, teori belajar yang pertama itu ada ayam yang banyak itu, kemudian kita kalau ngasih makan itu dikasih mungkin di wadah, itu kita pukul wadahnya, tuk 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 tuk, itu mungkin yang pertama kan belum kumpul, jadi ayamnya itu masih lari-lari kemana itu. Dari berikutnya karena lapar mungkin dipukul sekali dia sudah mulai kumpul karena ada makanan tadi. Nah itu teori yang belajar yang pertama. Jadi belajar itu harus ada proses-proses yang bisa seperti pembiasaan. Terus kemudian teori belajar lagi berkembang lagi yang kognitif. Yang kognitif itu teori belajarnya yang saya baca seperti ini Bapak Ibu. Jadi teori belajar yang semula kita pembiasaan saja, berkembang lagi menjadi suatu proses di mana di situ sudah muncul ada guru yang dia dengan pengetahuan yang dia miliki, pengetahuan lamanya, kemudian dia mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi dari belajar akhirnya si guru ini dia bisa mentransfer ke murid-muridnya itu pengalaman-pengalaman yang baru. Yang terakhir yang mungkin saat ini sedang diadopsi oleh Umar, istilahnya saya lupa, tapi sekilas penjelasannya seperti ini. Jadi untuk menghadapi kebutuhan ke depan itu siswa itu kan dia harus mandiri, dia harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti dihadapi itu mandiri. Mulai dari sekarang kan kita umur kan mengakomodasi itu, saya melihat. Nah itu teori pembelajar yang ketiga, itu diibaratkan seperti itu. Jadi siswa itu dia memang benar-benar kita gali, apa yang bisa dikembangkan dari anak itu mereka mencari lebih ke kemandirian untuk menyelesaikan segala permasalahan yang nanti akan dihadapi. Itu sepertinya diakomodasi menjadi yang umur sekarang. Ada lagi teori belajar yang nanti mungkin lebih mengembang lagi ke yang iptek. Nah itu bahkan ini jurnalnya di tahun 90-an Bapak Ibu. Jadi di tahun 90 belum ada umur itu sudah teori-teori belajar itu sudah muncul. Yang alhamdulillah hari ini mungkin yang diamati oleh pemerintah yang paling baik adalah yang teori belajar yang tadi, yang seperti umur. Ada lagi satu yang menginspirasi. Jadi pengetahuan itu kan terus berkembang. Yang saya pun tidak mengira, tidak terpikirkan gitu ketika saya mendapatkan itu, membaca sebuah buku itu. Jadi di situ disebutkan bahwa terkait dengan
bencana. Jadi kita kan selama ini mungkin anak-anak itu yang terutama yang PJOK itu tidak tahu nanti apakah benar-benar dijalankan kaitannya dengan apa penanganan bencana itu. Jadi Indonesia itu kan sebenarnya rawan bencana. Jadi PJOK itu ternyata tidak hanya sementara ini, yang persepsi saya itu olahraga itu kan untuk prestasi. Anak-anak di latih ini itu terkait dengan prestasi yang di sekolah dong, mungkin yang rekreasi seberapa tidak banyak, tapi yang saya membuat tertarik itu ternyata bahwa PJOK itu bisa diarahkan untuk mitigasi bencana. Jadi anak-anak itu bisa diajarkan mitigasi bencana. Yang potensi-potensi banjir itu kan bisa diajarkan renang anak-anak. Ternyata seperti itu konsepnya. Yang mungkin di beberapa daerah yang potensi gunung kita kan berada di ring 1, termasuk ring 1 yang rawan bencana gunung meletus. Nah, itu bagaimana anak-anak ini diajarkan yang PJOK itu mitigasi sembuh lari ini sing banter. Terus seperti apa itu konsepnya saya masih belum tutup mendalami itu. Tapi riset ke sana sudah ada. Jadi PJOK itu tidak hanya melatih kekuatan, latih sepak bola, latih voli, pinter badminton, pinter lain-lain, tapi ada satu hal yang sebenarnya ini kan penting untuk kebutuhan hidup mereka nanti kelak. Di Indonesia itu kan rawan sekali bencana, barangkali yang saat ini banjir pun, nah bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak ini tetap bisa dapat ilmu kaitannya dengan mitigasi bencana itu dari PJOK. Nah, terpikirkan juga kan, nah ternyata PJOK ternyata bisa dikembangkan sejauh itu. Tidak hanya PJOK, mungkin barangkali keilmuan-keilmuan yang lain juga bisa mengakomodasi untuk itu. Jadi harapan saya Bapak Ibu guru terus semangat, terus berkarya dalam kaitan untuk itu, karena memang tugas kita itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang pangapunten yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan saya yakin akan selalu ada ilmu yang panjenengan dapatkan. Pangapunten mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus sedikit kaitannya dengan yang tanggal 29 Yang tanggal 29 itu Bapak Ibu pangapunten saya sudah menyampaikan di Bapak Ibu Kepala Sekolah yang di kegiatan Olimpiade PAI yang diadakan di Jantra. Monggo panjenengan di setiap lembaga ini bisa ikut di sana, harapan saya itu karena kemarin waktu Jantra menghubungi saya itu nanti ada timbal balik kegiatan barangkali kita bisa mensukseskan kegiatan yang di Jantra. Terus saya pun melalui guru PAI Pak Anam nyuwun tulung Pak Anam barangkali ini bisa dikomunikasikan untuk nanti kegiatan halal bihalal kita ada sponsornya gitu kan lumayan mungkin itu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah kaitannya dengan kegiatan Olimpiade IPA yang Olimpiade PAI yang di Jantra ini mohon untuk diikuti. Harapan saya itu tadi ada kegiatan yang timbal balik yang bisa saling menguntungkan. Di halal bihalal saya mengajukan proposal barangkali itu berimbas. Tapi tujuan utamanya bukan itu Bapak Ibu. Kita tetap ke anak-anak, jadi prestasi anak-anak itu kadang kalau mikir tugas kita itu kan sebenarnya pengen anak-anak mengantarkan mereka itu berprestasi. Tujuan kita itu pengen itu. Tapi kadang kita terbatas sekali dengan anggaran. Bapak Ibu guru itu pengen maksimal di situ, tapi nanti kalau misalkan lolos di kabupaten, lolos ke provinsi, ini kan mikirnya kan mesti bau, ada info opo anggaran, tapi kan itu kan akhirnya kan menjadi kita itu setengah-setengah gitu. Nah itu yang PR kita sebenarnya Bapak Ibu. Kita pengen mengantarkan anak-anak ini berprestasi sampai tingkat yang nasional, tidak apa-apa. Nah kaitannya dengan biaya ini, saya yakin ini kan masalah kalau misalkan kita ada komitmen, ada kolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu, saya yakin tetap ada jalan keluar. Tidak hanya anak-anak di GTK yang besok itu yang diadakan oleh Mas Bob itu dalam rangka Hari Jadi Kediri GTK Award,
monggo Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru barangkali panjenengan punya rezeki di situ ngumpul nih gitu saja wis. Terutama yang guru-guru penggerak ya. Wis monggo nanti yang kemarin di-share ada di grup ya. Wis masalah lolos atau tidak itu pikir carry ya. Yang penting kita berusaha untuk kan sekarang kan kolaborasi ya. Jadi konsepnya itu kan sekarang itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Fuad itu sekarang tidak ada lagi guru prestasi, KS prestasi itu tidak ada. Yang kompetisi model seperti itu kan tidak ada. Diganti menjadi yang berbasis praktek baik. Jadi siapapun kan bisa praktek baik kan, gitu. Nah itu yang panjenengan bisa membuat itu kemudian mengikuti yang GTK buat yang dilaksanakan oleh dinas itu, gitu. Jadi monggo terutama yang guru-guru penggerak, gitu. Itu tadi out of the box, keluar dari zona nyaman. Jangan harus terbiasa menulis. Saya itu paling sowable moco, terus literasi, terus nulis itu ya yakin yang PJOK itu 99,9% itu literasinya wis di bawah rata-rata ya. Yang mungkin bagus itu Pak Yatim, Bapak Ibu yang PJOK terutama. Kalau Pak Hari itu mungkin ngewotengen karo saya nih. Modo, jadi literasinya Pak Ken masih bagus Pak Ken. Sering webinar, sering baca, seneng baca itu. Tapi rata-rata guru PJOK itu biasanya kan itu. Hari ini saya mulai Bapak Ibu. Saya mulai senang baca itu nggih. Soalnya nggih panjenengan tabrak seperti ini kalau saya tidak punya inspirasi saya enggak bisa ngomong saya. Jadi saya harus banyak membaca, harus nggih maca-maca jurnal titik-titik lah saya baca, saya sampaikan ke panjenengan barangkali bisa menginspirasi panjenengan untuk semangat juga kaitannya dengan literasi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Narno. Sami-sami. Bapak Ibu, itu tadi sudah kita dengarkan tentang sambutan, arahan maupun pembukaan untuk acara webinar kita pada pagi hari ini. Cita-cita Pak Narno begitu besar nggih Bapak Ibu di pendidikan Kecamatan Badas ini. Jadi untuk menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Pak Narno tadi, marilah kita bergerak bersama-sama, membersamai beliau, bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan Kecamatan Badas menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran acara webinar kita pada pagi hari ini, maka acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Makali dari SDN Krecek 3. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Makali, saya persilahkan. Terima kasih, Guru Istiqomah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua K3S Kecamatan Badas, Bapak Sunarno SPD, yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Muhammad Yatim SPD MPD, Bapak Doni Ari Ardianto SPD, seluruh Bapak Ibu KS, Kepala Sekolah SD Sekecamatan Badas, seluruh Bapak Ibu Guru SD Sekecamatan Badas, bahkan mungkin ada guru di luar Kecamatan Badas. Marilah kita sejenak menata hati kita, meminta tolong doa pada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua keluarga besar Korwil Kecamatan Badas diberikan kesehatan, hati yang tenang, kesabaran, dan kepegahan dalam menjalankan segala tugas yang diembankan pada kita semua. Untuk yang agama lain dipersilahkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana alfa alfi quwwah
wa alfa alfi barokah, wa alfa alfi ni'mah, wa alfa alfi syarafah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami semua pagi hari ini keluarga besar Korwil Kecamatan Badas melaksanakan webinar pendidikan. Berilah kami semua kesehatan, hati yang tenang, kesabaran dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang diamanahkan kepada kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna kunanna minal khasirin. Ya Allah, berilah kami semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang banyak, halal barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, terkhusus keluarga besar Korwil Kecamatan Badas. Jikalau kami semua pernah melakukan dosa, kesalahan, kekhilafan, sengaja ataupun tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Mahali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara inti, saya ingin menyapa dulu nih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Halo Bapak Ibu semuanya. Halo Bu. Halo Bu. Halo Akbar. Pagi. Halo Bu. Pagi. Ye. Terima kasih, sehat semua nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ye. Kita harus tetap mengucapkan syukur Bapak Ibu di tengah aktivitas kita yang sangat sibuk-sibuknya ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sehat, dengan keadaan yang tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, ini masih dalam keadaan puasa semua nggih? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, di sini nanti kita akan ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yatim yang akan menyampaikan tentang tentang paparan materinya, yaitu tentang cara untuk mengisi setelah kegiatan observasi di PMM. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Doni Ari Andrianto yang akan memaparkan materi tentang Kombel gitu ya, komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, banyak sekali tindak lanjut observasi yang harus disikapi oleh guru. Setelah melaksanakan observasi di PMM selesai, apa yang kemudian dilakukan oleh guru dan kepala sekolah? Untuk itu telah hadir pada siang hari ini narasumber hebat yang akan memaparkan tentang semuanya ini. Beliau adalah penasehat komunitas guru penggerak di Kecamatan Badas, dan beliau juga adalah PP guru penggerak atau pengajar praktek guru penggerak angkatan 7. Beliau juga fasilitator PPKG PJOK. Mari kita sambut bersama Bapak Muhammad Yatim SPD MMPD. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Istiqomah atas waktunya. Mohon maaf teman-teman. Pantun dulu ya, puasa-puasa. Iya, monggo Pak. Bulan Maret, bulan durian. Nah ini bayangkan durian. Beli durian di kandangan. Semakin raket kita bergandengan tangan. Kesuksesan semakin akan dipegang. Ya, itu teman-teman ya. Baik misinya Pak Narno tadi, kita harus tetap erat bergandengan tangan, atau bahasa ngetrennya adalah kolaborasi dan koordinasi. Nah teman-teman, sebelum saya mulai, ini saya hanya sebatas dompleng ya. Jadi materi intinya atau pemateri intinya nanti
adalah Pak Doni tentang optimalisasi komunitas belajar, karena ini sudah di penghujung bulan Maret, di mana menurut lini masa yang ada di BMM, bulan Maret itu adalah penyelesaian observasi dan KS harus segera melakukan penilaian observasi, karena bulan April dan Mei nanti sudah melanjutkan langkah berikutnya. Oleh karena itu, tergerak saat rapat kemarin untuk saling berbagi. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya bukan berarti di sini yang paling bisa atau yang paling menguasai, bukan, tetapi karena kita ingin selalu berdiskusi, diskusi kalau tidak ada pemandunya kan gimana ya nanti jadinya ngomong alor ngidur. Nah, oleh karena itu saya sebatas memandu diskusi, belajar bersama, kita sama-sama belajar hari ini. Baik teman-teman, sesuai dengan komitmen K3S, saya hanya menyambung apa yang menjadi cita-cita K3S, sudah di launching sampai bulan Desember, nanti kita ada kegiatan setiap bulannya. Tema-temanya, topik-topiknya sudah ada semuanya di setiap bulannya. Oleh karena itu kemarin kita mengundang anggota baru di grup komunitas guru penggerak Badas, meskipun nanti CGP nanti kita akan tetap libatkan. Kita tidak memandang itu apakah itu ASN, non-ASN, siapapun kalau kita belajar tidak memandang, kita lepaskan semua atribut itu, semua embel-embel itu kita lepaskan semua, kita misinya adalah belajar bersama. Itu nggih. Jadi yang CGP, yang DTT kemarin masuk anggota grup komunitas guru penggerak Badas, jangan kecil hati, kita sama-sama pasti bisa. Itu Bapak Ibu, kita langsung memulai, bahwa ini saya share screen dulu. Setelah bulan Februari kemarin sudah merancang observasi, terus sudah dilaksanakan, maka bulan Maret itu sebagai KS itu adalah melakukan observasi sesuai dengan kesepakatan yang ada pada antara guru dan kepala sekolah. Nah, yang menjadi poin utama di sini adalah Bapak Ibu, bahwa maunya pemerintah itu bukan sebatas oh ini ada aplikasi, silakan dilaksanakan, ini ada petunjuk begini diisi sesuai petunjuk, bukan itu sebenarnya. Jadi fokus utamanya itu adalah bagaimana ada koordinasi komunikasi yang intens antara kepala sekolah dan guru. Kalau dulu istilah kepala sekolah berkunjung ke kelas. Nah, kepala sekolah berkunjung ke kelas itu belum berkunjung, masih menyampaikan jadwal saja. Minggu depan saya ke kelasnya Bu Istiqomah. Nah, itu saja sudah membuat kesan Bu Is, bagaimana ya, waduh, ini nanti kepala sekolah supervisi kelas saya. Nah, itu adalah zaman dulu. Nah, sekarang pemerintah mengemas kegiatan ini yang intinya juga arahnya ke sana, namun dikemas dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak terasa. Makanya ada disediakan form A sampai D, di mana form A dan B sudah kita lalui. Di situ ada diskusi dengan kepala sekolah, bagaimana kalau saya melakukan ini. Nah, harapannya seperti itu. Meskipun realnya di lapangan masih banyak yang perlu kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu, sekarang ke akun kepala sekolah dulu. Baik operator maupun kepala sekolah pasti sudah tahu akun kepala sekolah. Yang pertama kali kita lihat itu adalah pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada sedikit perbedaan tampilan. Kalau dulu sebelah kiri itu tidak ada 3 tampilan ini, sekarang sudah ada. Kita klik kepala sekolah dan kita klik sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, yang perlu kita cermati, kita lakukan penilaian. Kita klik di sini, cek daftar guru dulu. Kalau kumpulkan ini belakangan ya, kita bahas nanti. Di sini, Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan 0/8, berarti belum ada satupun guru di sini yang sudah tuntas penilaiannya. Tidak masalah, jangan berpatokan pada ini, wah kok masih 0, tidak masalah, waktu kita sampai
bulan Juni ya. Yang penting di sini dicek daftar guru. Ini kalau kita melihat di sini Bapak Ibu di beranda ini kita tidak bisa melihat ini sudah dinilai atau belum. Kalau tidak diklik, ini hanya sebatas jadwal. Terus di sini keterangannya kan status perilaku kerja belum dinilai. Ini jangan khawatir Bapak Ibu, jangan terpancang kata-kata belum dinilai. Ini nanti ada masanya sendiri. Saya ambil salah satu contoh perbedaan antara yang kita sudah menilai observasi sama belum. Jangan lupa Bapak Ibu KS harus sudah melakukan penilaian observasi bulan Maret ini. Berarti masih ada 4 hari. Kalau jenengan cek nilai, di sini kok ada 1/3, berarti artinya kepala sekolah sudah menilai observasi kelas guru tersebut. Sekali lagi, di sini kalau ada 1, ada angka 1/3, berarti artinya kepala sekolah pada bulan Maret ini sudah melakukan penilaian observasi. Berarti masih ada 2 tahap lagi, 2 langkah lagi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Di 1/3 berarti sudah. Saya contohkan yang belum misalnya. Seperti apa tampilannya? Nah, kalau belum, tolong dicek satu persatu. Kalau 0/3 berarti kepala sekolah belum melakukan penilaian pada guru tersebut. Itu ya, jadi patokan utamanya itu. Yang dilakukan apa? Harus menilai, yaitu dengan klik nilai. Insya Allah teman-teman KS sudah paham semua cara menilai. Saya ulangi sekali lagi, pada saat sosialisasi pertama dulu, itu fokus perilaku kerja yang dipilih oleh guru, itu 3-3-nya muncul ya Bapak Ibu dulu. Meskipun guru itu milih 1, tetapi muncul ketiga-tiganya di sini. Nah, sekarang ternyata berhasil ya, saya komplain ke pusat bantuan. Itu kalau gurunya milih 1, kenapa kok dimuncul 3-tiganya? Ini banyak teman-teman yang bingung, saya bilang begitu. Kenapa harus dimunculkan sehingga teman-teman salah menilai? Maksud saya ya salah menilai itu gini. Misalnya sebelumnya kan muncul 3 pilihan perilaku, target perilaku. Lah guru tersebut tidak milih ini, misalnya tidak milih guru melakukan komunikasi positif, tapi kok kepala sekolah menilai. Nah, yang dinilai apanya wong tidak dipilih. Nah, itu yang saya komplainkan. Tolong diupdate. Itu guru milih 1 kok muncul 3, KS kasihan, KS sudah banyak kerjaan, masih harus mikir ini yang dipilih yang mana. Nah, akhirnya per hari kemarin sudah diupdate, sekarang muncul 1, 2 atau 3 sesuai dengan pilihan Bapak Ibu guru. Contoh ini adalah pilih 1. Nah, kalau kemarin yang tidak dipilih muncul, itu saya minta untuk memilih belum dilakukan. Di sini catatannya adalah bukan menjadi fokus perilaku. Tetapi sekarang sudah update, berarti kita minimal ya observasi, namanya observasi nggak mungkin kan tidak ada yang dilakukan sama sekali. Minimal dilakukan tapi belum efektif, minimal itu. Nanti catatannya menyesuaikan. Nah, sekarang fokus pembahasan kita bukan di sini. Saya akan langsung masuk ke akun guru. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan guru ini lumayan banyak ya, Bapak Ibu harus cermat. Ini yang akan dilakukan Bapak Ibu guru per hari ini. Sebentar saya cari yang akunnya guru. Ya. Ya, sudah tampil ya, ini untuk akun guru. Coba saya ulang. Ini nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa kepala sekolah jangan terburu-buru mengumpulkan jika masih dirasa belum yakin. Jadi masih ada waktu ya Bapak Ibu, masih ada waktu di mana tanggal 31 Maret ini Bapak Ibu kepala sekolah untuk klik kumpulkan. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang guru.
pada saat login pertama guru, mohon maaf, saya pinjam salah satu guru saya, ini sebagai bukan uji coba ya, memang sudah benar-benar saya laksanakan penilaian observasi berdasarkan pengamatan. Nah, cara observasi itu orang punya skill yang berbeda, gitu. Orang itu tidak melulu ada yang mengamati suatu benda itu harus sejarak 1 meter misalnya dan mengelilingi benda itu untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, itu cara satu. Cara dua, ada yang dilihat sekilas karena dia sudah mengalami, merasakan dan pernah berintens dengan benda tersebut, akhirnya tanpa harus mendekati 1 meter pun sudah bisa menyimpulkan. Itu ya salah satunya. Nah, untuk guru, klik guru, terus kita klik sebagai pegawai. Nah, untuk selanjutnya, kalau muncul kumpulan ini sebenarnya Bapak Ibu guru sudah bisa memulainya sejak sekarang. Sejak Januari pun sudah bisa sebenarnya. Yang punya piagam webinar, berbagi praktiknya, biar nggak lupa, kumpulkan saja ya, di pengembangan kompetensi ini. Segera diupload, tidak masalah. Daripada nanti di belakang numpuk terus lupa. Nah, mending punya diupload yang sesuai dengan posnya tentunya ya. Pos pengembangan kompetensi itu saat ini masih satu-satu gitu Bapak Ibu. Katakanlah contohnya misalkan jenengan di RHK menyusun mengikuti kegiatan berbagi praktik baik satu kegiatan, maka hari ini dapat sertifikat, jenengan posting di sini, jenengan kumpulkan, maka sudah nggak punya pintu lagi untuk kegiatan berbagi praktik baik. Itu artinya bukan berarti terus nggak punya sertifikat itu nggak kanggo di PMM, nggak perlu ikut, bukan berarti itu, guys. Jadi semakin banyak kita mendapatkan referensi, insya Allah juga hasilnya semakin matang tentang kinerja kita. Nah, langkah yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru yaitu yang pertama, cek langkah observasi. Cek langkah observasi di sini, kalau yang kemarin di tengah-tengah ini masih bisa kita klik untuk pelaksanaan observasinya. Nah, yang perlu dilakukan pada bulan April, mulai tanggal 1 April, Bapak Ibu guru, ini guru dulu ya, 1 April itu adalah isi dokumen. Meskipun sekarang sudah bisa, tapi disarankan mulai 1 April menunggu finalisasi penilaian observasi oleh kepala sekolah di bulan Maret ini. Nah, kalau sudah, saya ulangi kembali, isi dokumen, lalu diklik lanjut. Nah, ini kan kemarin guru yang saya pakai contoh ini memilih satu target perilaku, namun masih saya melakukan observasi, masih muncul 3 menu ini yang saya ceritakan tadi. Makanya saya tulis belum dilakukan. Nah, alasannya tentunya ada alasannya, belum muncul karena bukan menjadi fokus perilaku yang dipilih. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, kenapa kok belum dilakukan? Wah, saya kok dinilai jelek, bukan berarti itu. Tetapi karena ini bukan menjadi fokus perilaku, ya otomatis belum dilakukan. Masa saya menilai hal yang tidak ada barangnya, barang gaib, saya nilai kan sakti saya nanti. Nah, maka saya membuat catatan itu pada fokus atau target perilaku yang dipilih oleh guru tersebut. Lalu klik lanjut, ya Pak Ibu. Klik lanjut. Nah, di sini sesuai dengan form C, Bapak Ibu, di situ kalau kita melihat form C, ada beberapa kolom yang harus kita isi. Sebenarnya form C itu ada alat bantu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Meskipun jenengan tidak pakai form-forman, saya malas pakai form-forman, nggak usah ribet. Nah, itu pun sebenarnya tidak masalah langsung mengisi ini, tetapi itu tadi, mau diskusi, tanya jawab, atau minta pertimbangan dengan kepala sekolah, tidak ada. Kalau di sini kan nggak mungkin Bapak Ibu buka ini, terus kepala sekolahnya diajak ke sini, terus ya mungkin juga sih, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Alangkah baiknya pakai form C yang sudah disediakan.
Baik, saya bakas di form C dulu, saya tampilkan form C dulu ya. Biar nanti punya gambaran. Saya pastikan, saya punya asumsi bahwa Bapak Ibu sudah download form C-nya. Artinya sudah punya form C-nya ya. Nah, form C ini Bapak Ibu guru identitas menyesuaikan di form A dan form B. Kita fokusnya di sini. Refleksi guru. Nah, Bapak Ibu di form C ini yang tertulis default atau tertulis sudah dari sananya itu adalah di kategori ada 2 pilihan. Pilihan belajar di PMM dan pilihan lain. Tetapi di PMM, tampilan di PMM itu kebalik. Yang PMM itu di bawah, yang pilihan lain di atas. Coba saya tunjukkan biar nggak bingung. Nah, ini maksudnya tadi. Dokumen tindak lanjut. Kalau tadi kan ada pilihan PMM sama pilihan yang lain. Kalau di PMM di sini, itu pilihan PMM ada di bawah, gitu, Bapak Ibu. Kita bisa mengerjakan yang bawah dulu, enggak masalah. Yang atas dulu juga enggak masalah. Yang penting tahu caranya. Anggap saja kita yang atas dulu. Nah, yang atas dulu berarti yang pilihan belajar di PMM. Baik, kita sepakat, kita balik ya Bapak Ibu, kita pilihan yang atas dulu sesuai dengan form yang ada di form C Excel ini adalah di lampiran Permen 7607. Nah, di sini adalah pilihan belajar di PMM. Cara ngisinya bagaimana? Nah, di sini saya tunjukkan. Nah, kita ke bawah dulu ya, yang ada tulisannya opsional. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau yang pilihan di PMM itu masih enak ya. Jadi sudah kata-katanya sudah disiapkan, sudah disediakan oleh PMM. Contoh, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Maka kita disuruh memilih salah satu. Jadi minimal satu yang kita pilih, boleh tiga-tiganya. Kalau kita, saya ingin semuanya. Nah, intinya semakin banyak pilihan juga semakin banyak yang perlu disikapi. Nah, kalau jangan satu saja, saya ambil contoh. Guru ini memilih instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Anggap saja ini adalah pilihan yang paling dikuasai atau paling nyaman untuk dipilih, maka dicentang di sini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memilih apa topik yang spesifik di PMM nanti. Nah, di situ ada ide praktis penggunaan alat matematika, ada permainan kaya numerasi, ada kreativitas dan inovasi. Anggap saja guru tersebut memilih kreativitas dan inovasi. Nah, kalau sudah, ini tulisan kumpulkan belum bisa biru nih Bapak Ibu, masih bisa sebatas simpan draft. Kalau kita sudah nggak ada waktu, misalnya sudah mau adzan maghrib, saya tak berhenti di sini saja simpan draft. Kalau sudah selesai nanti kumpulkan. Untuk bisa kumpulkan, maka kita harus menyelesaikan yang di atas dulu. Yang di atas itu berarti kalau di Excel ini itu adalah yang pilihan lain. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau yang pilihan PMM itu gampang, kata-katanya sudah disediakan. Kita bahas yang pilihan lain. Pilihan lain cara ngisinya bagaimana? Nah, ini yang kita fokus pembahasan hari ini. Yang pertama, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Pertanyaannya sama dengan yang di PMM tadi. Maka kita
kita melakukan pengisian ini sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan ini. Di sini sudah disediakan pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu. Jadi contoh refleksi guru. Refleksi guru ini kaitkan dengan pada saat observasi, pada saat menerima catatan dari kepala sekolah atau rekomendasi kepala sekolah. Nah, contoh refleksi ini, kesulitan di sini ada 3 ya, ada 3 yang boleh kita pilih salah satu sebagai pemantik untuk mengembangkan. Contohnya, dulu tadi sebelum waktu observasi itu kita lihat dulu ya, biar nanti tahu ada nyambung. Cek rincian. Guru tersebut milih perilaku apa, guru memfasilitasi persiapan sebentar. Aktivitas interaktif. Nah, yang dipilih guru adalah aktivitas interaktif. Maka di sini untuk pengisian ini tantangan apa yang Bapak Ibu guru alami saat di kelas mempraktikkan RPP yang jenengan buat itu, mempraktekkan metode pembelajaran yang sudah dituangkan di RPP itu punya tantangan apa terhadap aktivitas interaktif. Contoh, saya mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan siswa yang biasanya kurang aktif kalau tidak disuruh misalnya atau tidak diminta untuk berperan dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Nah, ini adalah tantangan. Jadi pada saat di kelas jenengan menemui kesulitan ini atau merefleksikan bahwa pada saat saya menerapkan metode pembelajaran yang di RPP sesuai pilihan, mungkin kesulitan ini. Dan ini tiap guru saya yakin tidak sama dan tidak mungkin kata-katanya saya membuat contoh ini terus dengan copy di paste di guru yang lain, belum tentu karena kan tidak nyambung dengan rekomendasi atau catatan yang diberikan kepala sekolah. Itu harus nyambung. Kepala sekolah memberikan catatan ini, refleksinya juga harus ada kaitannya atau keterkaitannya atau nyambung. Nah, kalau misalnya ini sudah dirasa cukup, misalnya kesulitannya ini sudah paling dominan, ini sudah cukup sampai di sini. Tetapi kalau jenengan masih mau mengeksplor lagi, gunakan kata pemantik, pertanyaan pemantik atau bantuan yang berikutnya, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya. Di sini jenengan bisa menambahkan, saya menginginkan seluruh peserta didik di kelas saya bisa aktif terlibat dalam pembelajaran tanpa merasa terpaksa, misalnya itu dieksplor seperti itu bisa. Karena ini batasannya adalah 1000 huruf ya, jadi masih sangat jauh. Kalau ini saya menulis ini aja masih 105, masih ada jatah 900 ya. Jadi itu, misalnya itu sudah cukup. Ya sudah, cukup sampai itu. Kalau belum, maka dikaitkan dengan pemantik yang ketiga, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran apa. Nah, misalnya dengan saya merasa metode pembelajaran yang saya terapkan kemarin waktu diobservasi di kelas, itu ada kelemahannya sedikit. Saya kurang, misalnya mengeksplor atau menerapkan atau dan seterusnya. Itu yang merasakan adalah Bapak Ibu guru. Kepala sekolah tidak merasakan ini mungkin secara langsung, tapi Bapak Ibu guru yang merasakan itu tuangkan dalam refleksi di sini. Nah, di sini ada permintaan jelaskan aspek tantangan tersebut setidaknya. Nah, setidaknya itu menyangkut, berarti minimal menyangkut ini perilaku atau kejadian yang gambarkan tantangan. Contohnya ini mengalami kesulitan, ini kan menggambarkan tantangan terhadap siswa yang biasanya kurang aktif.
Nah, ini padahal keinginan kita adalah semua siswa terlibat aktif, tidak pasif. Nah, itu. Terus juga kita bisa menjalankan faktor yang tersebut. Nah, jadi mungkin saya dalam menerapkan pembelajaran, metode pembelajaran itu saya tidak maksimal. Ada langkah yang tidak saya lalui, sehingga ada siswa yang mungkin pada saat saya ke kelompok ini, ternyata kelompok yang satunya malah ngomong sendiri. Oh, berarti ada sesuatu apa ya? Nah, itu juga nanti nyambung ya dengan tema yang akan dibahas Pak Doni, topik yang sangat menarik sehari-hari yang dialami oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, itu minimal mengandung ini ya teman-teman. Jadi salah satu dari tantangan ini harus ada. Dari 3 ini harus ada yang menggambarkan yang kita tuangkan ini harus ada. Jadi jangan keluar dari topik yang sudah disediakan. Nah, kalau sudah terisi, maka kita pilihan belajar. Kita lanjut ke pilihan belajar. Nah, pilihan belajar ini ada beberapa isian yang diisi manual dan ada yang otomatis atau ada pilihan. Nah, sekarang kita menuju ke tujuan tindak lanjut. Kita buka yang di Excel-nya tadi. Nah, di sini kan ada tujuan tindak lanjut. Kalau pilihan tadi sudah, refleksi tadi sudah ditulis, baru kita menuliskan refleksi tadi tujuannya apa, baru kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Jadi tujuannya di sini membicarakan opsi-opsi dengan apa, kalau guru berarti dengan kepala sekolah. Berarti di sini dengan tujuannya melakukan, ada hubungannya dengan di atas ini ya, dengan tujuannya melakukan ini apa, mencari solusi kesulitan saat berkomunikasi dengan siswa, itu apa tujuannya? Tujuannya misalnya mencari solusi agar siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, itu bisa tulis di sini tujuannya. Tuh. Terus sekarang ke berikutnya, upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Karena ini upaya, berarti ada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Terus yang kedua, menentukan, tadi kan berbicara metode pembelajaran yang kurang efektif ya, berarti yang kedua misalnya mengolah ulang langkah-langkah metode pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi lebih dispesifikkan lagi langkah-langkah metode pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan tadi. Di sini apa upaya ini detail Bapak Ibu ya. Jadi sehingga KS membaca itu, oh berarti guru saya kemarin mengalami kesulitan ini, terus beliau mencari upaya bagaimana menangani kesulitan itu. Oh ternyata upayanya begini lah. Nah itu Bapak Ibu yang diinginkan. Sehingga ada komunikasi ketika kepala sekolah menemui, ini upayanya kok nggak nyambung ya, contoh yang nggak nyambung. Misalnya di sini kan fokusnya mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan siswa yang biasanya kurang aktif kalau tidak disuruh misalnya. Terus di sini dengan upaya yang ditulis, upayanya adalah membuat masakan yang disukai peserta didik terus dibawa ke sekolahan agar lebih suka dengan gurunya. Nah itu upaya yang tidak nyambung dengan permasalahan atau refleksi yang jenengan tulis. Nah itu kepala sekolah mendiskusikan kembali. Ibu, Pak, ini kok ada upaya yang sekiranya perlu diperbaiki ya, kok kurang pas kalau ini diterapkan. Nah itulah yang diinginkan pemerintah, itu ada feedback, ada masukan, ada umpan balik antara guru dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, ya mohon maaf, ngapunten kepala sekolah, jadi jangan semena-mena guru mengajukan ini terus ya wes saman klik lanjut
diri nggih Bu ya, jadi saat masih nggarap ini ya, banyak ya saya karena sama kan punya akun saya toh. Nah, ini kan menjadikan kepala sekolah tidak mau tahu dengan yang menjadi tugasnya. Kasihan tuh operatornya suruh mikir double ya, suruh nyari masalah sendiri, suruh ketika ya kalau mulus seperti itu enak, ketika menemui sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya di kemudian hari sudah kadung dikumpulkan, ternyata ada yang tidak pas kata-katanya, kepala sekolahnya nabrak, loh ini kok sama tulis begini lah, kemarin katanya suruh klik sendiri. Nah itu ya maksudnya, jadi kita harus tetap mengontrol. Kita lanjut ke langkah berikutnya, kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut ini? Nah ini Bapak Ibu, kita punya waktu sampai Juni ya. Jadi kita punya waktu sampai Juni, tetapi pelaksanaan ini itu adalah Form C itu di pengisiannya ya, pengisiannya itu di April dan Mei. Tetapi pelaksanaannya ini, pelaksanaan tindak lanjut ini tidak sebatas April dan Mei. April dan Mei itu di lini masa itu adalah nggarapnya ini, mikirnya Form C ini. Jadi mengisinya tindak lanjut ini April dan Mei, tetapi pelaksanaannya bisa sampai Juni. Anggap saja dikasih restan 1 bulan, kita isi Mei 2024 punya. Terus apa dukungan yang Anda butuhkan? Nah, di sini sudah disediakan gitu, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran sesuai dengan rekomendasi refleksi yang jenengan buat. Kalau refleksi jenengan itu tidak melibatkan media yang membutuhkan anggaran, maka di sini juga sudah tersedia pilihannya. Kalau misalnya jenengan merefleksikan, saya ini butuh belajar di luar ini, karena di sekolah A misalnya punya konsep yang luar biasa yang saya ingin tahu, maka jenengan ada pilihan sini, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, bisa seperti itu. Mau istilahnya studi banding, itu boleh di sini. Jadi dukungan ini sudah disediakan, tetapi juga masih bisa menentukan pilihan lain yang tidak disediakan di sini. Ini intinya. Terus untuk yang bawah ini kan tadi sudah tidak perlu kita bahas karena ini sudah, anggap saja karena ini sudah pilihannya sudah disediakan, jadi sudah clear. Kalau sudah, maka nanti klik kumpulkan. Karena ini saya tadi mengisinya belum selesai, maka saya klik simpan draft, simpan dan keluar. Karena ini sekali lagi Bapak Ibu guru jangan terburu mengisi terus langsung kumpulkan. Karena kalau sudah terlanjur dikumpulkan, tidak bisa lagi diedit baik oleh guru maupun kepala sekolah. Ingat, kita punya waktu April dan Mei. Jadi 2 bulan ini kita memikirkan masalah Form C. Penggil di pertemuan berikutnya. Kalau ini kita fokusnya di tugas kita di April dan Mei itu apa sih? Itu Bapak Ibu. Semoga sekilas ini sebagai pancingan Bapak Ibu sudah memiliki gambaran apa yang dilakukan pada bulan April dan Mei. Nanti secara detail akan saya jelaskan secara rinci. Begitu, sementara kalau ada pertanyaan nanti bisa selesai sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yatim. Materinya sudah sangat mendetail sekali. Semoga Bapak Ibu guru yang ada di sini sebagai anggota webinar ini lebih mengerti dan pada akhirnya nanti mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi kelupaan begitu Bapak nggih, apa yang akan ditanyakan, maka untuk narasumber 1 langsung saya
berikan sesi tanya jawab saja. Begitu nggih. Monggo Bapak Ibu, untuk materi satu ini silahkan jika memang ada yang perlu ditanyakan. Raise hand terlebih dahulu. Atau bisa ditulis di kolom chat ya. Sepertinya sudah sangat jelas, sudah tinggal action ya. Oh ini Belas. dari kemarin Bapak. Saya sangat bersyukur ini. Nggih, ini Bu Sri Murdiati, ini istrinya Pak Sugeng dari Krecek 2. Dulu. Monggo Bu Sri. Monggo Bu Sri. Permisi. Nggih, Iya. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Yatim, kita kan saya sebagai kepala sekolah, untuk mengetahui RHK kita yang telah kita ajukan itu bagaimana ya caranya? Itu saya mencoba apa memang harus menunggu dari guru-guru itu mengumpulkan dulu baru kita bisa melihat RHK kita yang telah kita ajukan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, pada waktu kita mengisi form yang B apa itu kan kita bisa melihat dari PMM. Nah itu saya coba mengunduhnya tidak bisa, itu bagaimana ya caranya supaya tinggal apa ya istilahnya copy paste gitu saja. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Murdianti atas pertanyaannya. Kepada Pak Yatim, monggo dipersilahkan untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Murdianti. Baik, terima kasih. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, karena di PMM itu kata-katanya memang tidak disediakan untuk diunduh, maka jangan bisa copy secara manual untuk dipindahkan di form Excel yang sudah disediakan. Ingat, form Excel sebenarnya adalah alat bantu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, tetapi kadang kita bingung yang mau saya masukkan di kolom-kolom yang di Excel ini apa saja. Itu adalah ngopi dari PMM yang ada di web itu. Nah, kalau tidak bisa di-download ya di copy biasa. Jadi copy. Meskipun ada menu print ya, nanti print tetapi tidak berupa nanti berupa PDF, tapi tidak berupa kata-kata yang diinginkan, nanti masih keseluruhan muncul. Itu nggih. Terus yang kedua, ini yang jenengan tanyakan, ini RHK-nya kepala sekolah atau RHK-nya guru yang RHK ingin kepala dilihat sekolah. ulang? RHK kepala sekolah. Oh, RHK kepala. Baik, saya tunjukkan. Sebentar, ini tadi saya sudah keluar. RHK kepala sekolah yang sudah terlanjur login gitu ya. Iya, iya. Yang sudah terlanjur bikin, terus pada kemarin jenengan tidak membackup RHK yang jenengan pilih. Tidak. Oh tidak. Terus kita kan di BKN kan juga meskipun tidak ada kewajiban, tapi periodisasi penyusunan SKP nanti tetap mengikuti RHK BKN. Nah, di situ sebenarnya kita sebagai sebagai alat untuk backup yang paling bagi saya paling manjur untuk di BKN.id, sehingga saya setiap saat RHK saya kemarin nah itu saya bisa tahunya dari situ karena saya kemarin membackup di sana. Nah, sebelum ini saya share screen dulu. Pada periode sebelumnya, sebelum web ini diupdate, itu kita masih bisa membuka di sini. Jadi tidak ada pilihan kepala sekolah sebagai pegawai, sebagai pejabat penilai. Nah, di sini pada saat data kita yang sudah pernah kita
tulis itu ada muncul semuanya di sini. Tetapi di sini pindah di bawah sini itu di apa? Sebentar kan ini di selengkapnya ini kemarin itu masih muncul semua yang kita tulis di RHK. Sekarang mungkin masih update juga sehingga yang ditampilkan fokusnya pada bulan Maret ini adalah kepala sekolah untuk menilai guru. Nah, kalau kita melihat perencanaan guru itu masih gampang ya, jadi masih guru. Nanti kita klik periksa, nah itu akan muncul semua RHK yang sudah bukan sebagai pegawai tetapi apa jenengan klik berandanya menu kepala sekolah, terus klik pada sebentar, masih internetnya masih putus. Oke, nanti dicoba dulu ya. Jadi menunya itu untuk menampilkan. Kelihatan Bu Is sementara. Ya. Diperiksa itu tadi Pak ya, bisa kita lihat. Ya, betul diperiksa itu tadi, nanti akan muncul semua menu RHK yang sudah kita buat. Ya, sementara itu Bu Is. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yatim. Semoga Bu Sri Murjiati sudah tercerahkan dengan jawaban yang telah disampaikan. Sudah nggih, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Murjiati. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada di kolom chat Pak Yatim. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yatim, yang saya tanyakan untuk pengisian hari dan tanggal di formulir C, diisi pada waktu observasi ataukah pada waktu diskusi pengerjaan form C dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah? Baik. Silakan langsung dijawab Pak Yatim. Ya, terima kasih. Untuk yang tanggal itu adalah pada saat berarti mulai 1 April sampai batasnya adalah Mei. Tetapi kalau yang dipilihan tadi, yang dipilihan bulan itu hanya bulan, tidak ada tanggalnya ya. Yang di PMN bulannya itu bulan saja. Jadi tidak usah menuliskan tanggal sekian, tapi cukup bulannya saja. Jadi bulan pelaksanaan itu bulan idealnya dengan buat Mei saja. Jadi kalau Juni kan nanti sudah hampir selesai, sudah masuk tahap rencana tindak lanjut yang terakhir. Tapi kalau tanggal diskusi itu mulainya ditulis boleh 1 April. Oke. Terima kasih banyak Pak Yatim untuk penjelasannya. Semoga ini tadi pertanyaan dari Bu Siti Maisaroh sudah terjawab oleh Pak Yatim. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Siti. Monggo saya buka lagi untuk pertanyaan yang lain. Apakah masih ada? Ada yang sudah mengangkat tangan lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Aris Munawar. Silahkan Bapak, tolong tunjukkan dulu dari asalnya dari mana, nggih? Monggo. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini ingin saya bertanya. Ini sebelumnya saya terima kasih sekali. Ini saya menemukan webinar ini seperti sedang menunggu buka puasa. Ini saya nanti ternyata ada juga webinar yang memang membahas soal ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Aris Munawar. Ini saya mohon maaf, ini bukan dari daerah webinar sini, saya dari jauh, ini dari Cilacap, nggih. Saya ingin mencari ilmu, ini menambah ilmu lewat PMM, karena di daerah saya ini masih kurang aktif ini untuk PMM yang kinerja PMM yang dibahas yang sampai observasi ini. Pertanyaan saya yang pertama ini kepada Pak Yatim, ini misalnya ini di sekolahan saya itu ada guru yang
menentukan jadwal observasinya itu lupa itu kemarin ngekliknya itu tanggal 29. Itu karena KS-nya juga PLT sih ya, jarang ke sekolahannya, jadi mereka pada buat sendiri mengajukan jadwal observasi tanggal 29. Nah, itu langsung sudah dikumpulkan. Nah, itu kan 29 itu kan merah. Nah, itu kalau sudah dikumpulkan apakah bisa dirubah atau bagaimana itu tindak lanjutnya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, ini ada satu guru yang sudah selesai diobservasi gitu. Kenapa tapi di akun KS-nya itu untuk nilai tindak lanjutnya itu belum muncul atau belum bisa nyala, itu kenapa itu? Apa nunggu waktu bulan apa atau nunggu bagaimana itu biar bisa nyala, biar kepala sekolahnya bisa nyicil untuk menilai satu guru itu sampai selesai? Itu masih belum nyala juga, itu masih 2/3 apa ya, masih 75%. Kiranya hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Munawar atas pertanyaannya. Monggo Pak Yatim silakan langsung dijawab. Ada 2 pertanyaan tadi nggih. Baik, terima kasih Pak Aris Munawar, tunggal guru gak oleh ganggu. Ya, ini Pak Aris Munawar ceritanya fasilitator juga ini, yang ketemu di Jakarta kemarin ya. Akhirnya nggak tahu nyasar kok tahu link ini. Nah, ini suka ini ngintip-ngintip, akhirnya ketemu. Ya. Nah, jadi gini Pak Aris, untuk pertanyaan yang pertama, tanggal berapapun yang penting ringnya kalau di BMN kan tidak menjelaskan secara detail bahwa itu tanggal merah, tidak masalah. Yang penting pada bulan Februari dan bahkan kemarin diperpanjang sampai 31 Maret untuk menentukan jadwal observasi. Karena tidak mau tahu ini tanggal merah apa libur, siapa tahu memang orang itu bisanya tanggal itu, dan bahkan tanggal merah itu merah versinya siapa. Contohnya misalnya ada lembaga yang di situ kan ini tidak hanya negeri saja ya, swasta pun bisa. Ada lembaga yang hari Minggu itu masih buka ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah Pak Aris sekalipun itu tanggal merah. Terus yang kedua mengenai apa tadi yang jenengan tidak bisa melanjutkan mau nyicil itu ya. Karena ini ringnya adalah mulai 1 April, dan kalau melihat, saya tunjukkan saja ya. Kalau jenengan melihat kok masih 3/8, itu peningkatan kompetensi sudah kirim apa belum, di tugas tambahan sudah kirim apa belum, itu juga pengaruh. Nah, jadi pengaruhnya di situ. Bentar, saya tunjukkan yang punyanya guru. Yang punya KS dulu aja. Sebagai pejabat penilai. Nah, di sini ketika kita mengklik salah satu guru, katakanlah di sini, kalau tadi maknanya berarti kita belum melakukan penilaian sama sekali, belum melakukan observasi. Abaikan yang di bawah ini. Kenapa kok diabaikan? Bukan berarti nggak usah diopeni, enggak. Tetapi ini 0 ya, saya belum melakukan penilaian apapun. Ini bukan kita menilai, tapi kita hanya mengecek. Di sini kalau kita klik bahwa ini adalah tugas guru semua. Meskipun ini saya akan loginnya akun kepala sekolah ya. Tetapi kalau saya melihat ini kok 0, berarti artinya guru tersebut belum mengupload dokumen pendukung. Dokumen pendukung apa berupa, nah ini peningkatan kompetensi. Guru ini menyusun 4 kegiatan di rekannya yang berisi ini dan seterusnya, itu berarti belum ada satupun yang diupload. Tugas tambahan, mereka menyusun LHK sebagai tugas tambahan, sebagai operator dapodik misalnya tertulis di situ. Tetapi YBS, guru tersebut belum mengupload SK penugasan sebagai dapodik, makanya di sini masih 0. Nah, jangan khawatir, nanti kita mengingatkan pada pertengahan tahun ini, Mei mendekati Mei, nanti bulan April suruh nyicil upload, termasuk KUSP, kepala sekolah juga harus mengupload itu. Yang terpenting di bulan ini
Maret ini, sebelum habis bulan Maret ini jangan sampai ada yang nol ya. Saya ulangi, yang di guru ini silakan cek, guru di sekolah jenengan silakan cek satu-satu, klik nilai. Nah, di sini jangan sampai ada yang nol. Kalau nol berarti observasinya belum selesai, belum beres, belum dikumpulkan, intinya itu. Itu mungkin Pak Aris Munawar, semoga bisa membantu menjawab apa yang ditanyakan selama ini. Terima kasih Pak Yatim. Begitu Pak Aris Munawar atas jawaban yang diperoleh. Semoga terpuaskan. Pripun Pak Aris? Sangat puas ini. Ini saya juga salut ini dengan Kediri ini sudah jauh sekali. Kalau di daerah saya Cilacap itu masih ambleng ini untuk PMM kinerja ini. Makanya saya sering cari-cari di YouTube webinar lain untuk cari ilmu sendiri. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih Pak Aris Munawar dari Cilacap. Saya mengapresiasi sekali nih, nggih. Penjenengan mencari ilmunya itu jauh-jauh juga. Terima kasih Pak Aris Munawar. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya selanjutnya. Mungkin, oh ya, satu lagi ya, satu saja ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang puas nanti bisa di grup, karena masih ada satu sesi lagi yang jauh lebih menarik dari kegiatan ini. Ini terakhir ya. Ini dari Bu Maisaroh, Pak Yatim. Silakan Bu Maisaroh. Halo, Bu Maisaroh. Terima kasih Bu Is waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Bu Saroh. Pak Yatim, saya tanya untuk pengisian formulir C, pelaksanaan tindak lanjut observasi kinerja guru. Tadi Pak Yatim sudah menjelaskan dari nomor satu tadi kan nama guru sampai nomor 11 kebutuhan dukungan atau apa dan siapa. Kemudian tadi yang catatan kepala sekolah yang tidak sadar dampak kesulitan tadi belum dijelaskan oleh Pak Yatim. Nah, nanti ini bagaimana caranya Pak Yatim untuk mengisi tidak sadar kesulitan, sadar dampak kesulitan beserta catatannya. Mohon dijelaskan, mumpung ini masih ketemu. Sudah, itu yang pertanyaan saya. Mohon dijelaskan dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Saroh. Monggo Pak Yatim, silakan langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih. Saya menunggu pertanyaan ini. Sengaja tidak saya singgung, berarti Bu Saroh ini sadar ini. Intinya. Lalu menyebut. Jadi, iya, Bu Saroh, jadi intinya gini, untuk pengisian apa yang paling bawah catatan itu kan tinggal nyentak ya. Coba saya share screen dulu biar tidak gagal paham. Jadi sebentar aja untuk share screen. Jadi di catatan paling bawah ini adalah pertanyaan yang sudah disediakan, bagaimana upaya guru melakukan revisi dalam peningkatan pembelajaran. Nah, responnya ini ada bilang tidak sadar kesulitan, sadar dampak kesulitan. Ini kan bertingkat ya, tidak satu yang paling rendah. Kalau sadar kesulitan berarti sudah cukup menengah. Tapi yang sadar dampak kesulitan ini adalah yang tingkat tertinggi. Dari mana kita melihatnya di sini? Maka oleh guru. Guru tersebut kira-kira menuliskannya itu karena ini bisa subjektif, bisa objektif ya. Jadi misalnya guru tadi saya contohkan mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan siswa yang biasanya. Nah, itu berarti
guru tersebut sudah tahu kan kekurangannya dirinya kan sudah tahu, berarti mereka kita layak untuk kita centang minimal di sadar kesulitan. Tetapi kalau misalnya gurunya menuliskan contoh, saya mengalami kesulitan, terus ini tidak segera kita temukan solusinya, maka siswa tersebut seterusnya akan menjadi siswa pendiam. Nah, itu sudah meningkat menuliskan tulisannya, dia sudah menguraikan dari kesulitan itu akibatnya apa. Itu berarti mereka sudah layak untuk ditentang pada tahap disadar dampak kesulitan. Lalu catatannya diisi apa? Catatannya diisi sesuai catatan. Iya, sesuai catatan. Contohnya, sadar dampak yang akan terjadi pada siswanya. Sadar kesulitan yang dialami oleh guru dan dampak yang terjadi pada siswanya. Itu contohnya. Jadi catatannya seperti itu. Dan ini catatan tidak menjadi suatu pengaruh pada nilai kuantitatif. Ngoten nggih Bu Sarah. Nggih, terima kasih Pak Yatim. Jawabannya mudah-mudahan saya nanti lebih paham untuk mengerjakan form C tindak lanjut observasi kinerja guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maisaroh, semoga sudah menjawab pertanyaan beliau. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Yatim waktu kita sudah habis pada materi pertama ini. Terima kasih Bapak atas segala materi yang telah diberikan dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan atas semua pertanyaan yang sudah dilontarkan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu.